Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu istilah yang perlu kita pahami ketika kita ingin belajar tentang sejarah Bani Israel atau Bani Israel yaitu Semit, karena Semit ini ada kaitan erat dengan Bani Israel. Selain itu orang-orang Yahudi atau sebagian orang Yahudi mereka sering mengklaim sebagai orang Semit atau bahkan satu-satunya orang Semit. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui mengapa mereka mengaku sebagai orang paling Semit, maka kita perlu ketahui siapakah sebenarnya bangsa Semit ini. Istilah Semit pertama kali dipopulerkan oleh seorang pedagogis Jerman, seorang ahli sejarah dan juga seorang orientalis yang bernama August Ludwig von Schlosser. Dalam sebuah jurnal, beliau menulis Vom Mittelländischen Meer an bis zum Euphrat hinein und von Mesopotamien bis nach Arabien hinunter herrscht bekanntlich noch eine Sprache, yang artinya dari Laut Mediterania sampai ke Sungai Efrat dan juga dari Mesopotamia sampai ke Jazirah Arab hanya dikenal satu bahasa. Kemudian beliau melanjutkan Also Syrier, Babylonier, Hebräer und Araber waren ein Volk. Kalau begitu Syria atau orang-orang Syria, orang Babilonia, orang Ibrani dan orang Arab merupakan satu bangsa. Beliau menuturkan kembali, auch Phönicier hamiten redeten diese Sprache, die ich die Semitische nennen möchte. Yang artinya juga orang-orang Finikia, yaitu orang Hamit, menuturkan bahasa ini. Yang kalau boleh saya namai bahasa ini adalah bahasa Semit. Nah, jadi awal mula penamaan Semit adalah dari beliau, dari Schlosser. Dan beliau sebenarnya mengklasifikasikan Semit ini sebagai bahasa, bukan bangsa awalnya. Akan tetapi ketika kita mencoba melihat di sumber ahli kitab, yakni Taurat, kita akan temukan hal yang sama, yaitu dalam kitab Kejadian atau kitab Bereshit ayat pasal 5 ayat 32. Di sana ada ayat yang berbunyi Vaihi Noah bin Hamish mi'ot shana wa yulad Noah et Shem et Ham wa et Yafet, yang artinya dan ketika usia Noah, ya Nabi Nuh ini, bin Hamish mi'ot shana, berusia 500 tahun, wa yulad Noah memperanak, et Shem ya, yaitu Sam dalam bahasa Arabnya, kemudian et Ham wa et Yafet, dan yang terakhir Yafet. Nah, di sini anak pertama dari Nabi Nuh adalah Sem. Nah, dari sinilah asal muasal bangsa Semit, ya. Berarti ini adalah nenek moyang bangsa Semit, itu Sem sendiri. Akan tetapi untuk mengetahui bangsa apa saja yang layak disebut bangsa Semit, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu siapa saja anak-anak dari Sem ini. Dalam kitab Bereshit pasal 10 ayat 22, di sana dinyatakan Bnei Shem, Ilam, wa Ashur, wa Arpachshad, wa Lut, wa Aram, yang artinya Bnei Shem, anak-anak Sem ini, Ilam yang pertama adalah Ilam, wa Ashur yang kedua Ashur, Pachshad, wa Lut, wa Aram yang ketiga Arpachshad, kemudian ada yang keempat Lut, dan yang terakhir bangsa Aram. Nah, jadi kelima anak ini adalah nenek moyang bangsa Semit, ya. Ilam, Ashur, Arpachshad, Lut, dan Aram. Kemudian kita lanjutkan sampai dengan Nabi Ibrahim, ya. Dari kelima anak ini, anak ketiga yaitu Arpachshad yang akan meneruskan generasi sampai Nabi Ibrahim. Di kitab Bereshit pasal 10 ayat 24 disebutkan lagi, wa Arpachshad yalad et Shelah, wa Shelah yalad et Iber, dan Arpachshad memperanak Shelah, wa Shelah
Yalat et Eber, dan Shelah memperanak Eber. Berarti setelah Arpakshad ada Shelah, kemudian ada Eber. Wul Eber yulad Shinei banim, dan Eber ini memiliki dua anak laki-laki. Shem Ahad Peleg, anak pertama, yang pertama ini bernama Peleg. Ki Bayomau Nifel Gahaarets. Nah, mengapa diberi nama anak pertama ini Peleg? Ki Bayomau Nifel Gahaarets, karena pada masa Peleg ini terjadi gempa, ya, bumi pertama kali gempa. Berarti nama Peleg ini adalah gempa. Wushem Akhiu Yoktan, dan saudaranya Peleg ini bernama Yoktan. Kemudian kita coba urutkan lagi ke bawah. Dalam kitab Bereshit pasal 11 ayat 18 disebutkan lagi, Waihi Peleg Shloshim Shana Wayolet et Ra'u, dan ketika usia Peleg ini 30 tahun, beliau memperanak Ra'u. Jadi setelah Peleg ini ada Ra'u. Kemudian di pasal 11 ayat 20 dinyatakan kembali, Waihi Ra'u Shetayim wa Shloshim Shana wa Yalet et Seru, dan ketika usia Ra'u ini 23 tahun, beliau memperanak Seru. Kemudian di pasal 11 ayat 22 dinyatakan, Waihi Seru Shloshim Shana wa Yalet et Nahor, dan ketika usia Seru 30 tahun, beliau memperanak Nahor. Kemudian di ayat 24, masih di pasal yang sama, pasal 11, ada ayat lagi yang menerangkan tentang anak dari Nahor ini. Waihi Nahor Ashrim, dan ketika usia Nahor ini 29 tahun, Wayolet et Tarah, beliau memperanak Tarah. Tarah ini adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam bahasa Arab disebut Azar. Kemudian di pasal yang sama ayat ke-24 dinyatakan, Waihi Terah Shib'im Shana, ketika usia Terah mencapai 70 tahun, Wayolet et Abram, maka beliau memperanak Abram. Abram adalah nama Ibrahim menurut kitab Taurat. Jadi nama Abram menurut kitab Taurat, nama Ibrahim awalnya adalah Abram, kemudian ganti menjadi Abraham. Et Nahor wa et Haran. Nah, jadi dari Terah ini memiliki 3 anak laki-laki. Yang pertama Abraham, yang kedua Nahor, dan yang ketiga Haran. Sekarang kita coba bandingkan dengan sumber Islam. Dalam kitab Tarikh Umam wal Muluk karya Al-Imam At-Tabari, di sana dinyatakan, fa wulida lisam Abir wa Ailam wa Ashuz wa Arfakhshad wa Luz wa Aram wa kana maqamuhu bi Makkah. Dan Sam memiliki 6 anak. Pertama Abir, kemudian Ailam, yang ketiga Ashuz, yang keempat Arfakhshad, yang kelima Luz, yang keenam Aram. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Dari menurut Taurat, anak Sam ini ada 5, sementara menurut Al-Imam At-Tabari, anak dari Sam ini ada 6, ya. Di sana ada kata ada Abir, ya, yang tidak dicantumkan dalam kitab Taurat. Nah, di sini kita bisa pahami, jadi sumber Israiliyat itu tidak hanya sebatas dari Taurat, bisa juga langsung dari ahlu kitab itu sendiri tanpa mengacu kepada kitab suci mereka. Ini juga ditemukan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di mana beliau menukil satu pernyataan dari Injil Thomas, di mana di masa Ibnu Katsir ini Injil Thomas belum ditemukan. Injil Thomas ini baru ditemukan di kemudian hari. Kemudian kita lanjutkan, famin waladi Arfakhshad al-anbiya wa rusul. Nah, dari keturunan Arfakhshad ini lahirlah para nabi dan rasul. Wa khiyarun nas wal arab kulluh wal fara'inah bi Misra. Dari kata beliau, jadi anak-anak Arfakhshad ini anak-anak yang istimewa, anak-anak bangsa pilihan. Dari sini lahir para nabi dan rasul. Kemudian
wal Arab kulluh, jadi semua bangsa Arab jelas dari keturunan Arfakhshad. Wal Fir'aunah Misra, juga raja-raja Mesir. Jadi Fir'aun ini bukan nama seseorang, tapi dia gelar raja di Mesir. Sebagaimana di Persia di sana disebutkan Kisra, dan di Habasyah di sana disebutkan Najasyi. Kemudian beliau mengatakan, wa wulida li Arfakhshad bin Sam ibnuhu Qainan. Nah, di sini ada lagi satu yang tidak dicantumkan dalam kitab Taurat. Wa wulida li Arfakhshad, dan Arfakhshad memiliki seorang anak laki-laki, ibnuhu Qainan, yang bernama Qainan. Wala dzikra lahu fi Taurah, dan tidak disebutkan dalam kitab Taurat. Wa huwa alladzi qila, dan konon katanya, innahu lam yastahiqqa ayyuzkara fil kutub al-munazzalah. Beliau ini tidak berhak untuk disebutkan di kitab-kitab di kitab suci. Lianhu kana sahiran wa samma nafsahu ilahan, karena beliau ini konon seorang tukang sihir, wa samma nafsahu ilahan, dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu tidak dicantumkan dalam kitab Taurat. Fasiqatil mawalid fi Taurah ala Arfakhshad bin Sam thumma ala Syarikh bin Qainan bin Arfakhshad min ghairi ayyuzkara Qainan fi nasab lima dzukira min dzalika. Oleh karena itu dalam Taurat tidak disebutkan nama Qainan berdasarkan alasan yang sudah disebutkan. Beliau meneruskan, wa ulida li Syarikh Abir, kemudian Syarikh memiliki anak bernama Abir. Wa wulida li Abir ibnani, dan Abir ini memiliki dua anak. Ahaduhuma Faligh, yang pertama Faligh, tadi dalam kitab Taurat disebut Peleg, dalam kitab At-Tabari disebut Faligh. Wa ma'nahu bil Arabiyyah, maknanya dalam bahasa Arab Qasim, ya, artinya pembagi. Wa inna ma summiya bidzalika li anal arda qusimat. Nah, mengapa beliau dinamakan Faligh? Karena pada masa itu bumi dibagi. Wal alsun tabalbalat fi ayamihi, dan ketika itu bahasa mulai terbagi, mulai banyak bahasa, karena dalam kitab Taurat di sana disebutkan asalnya bahasa manusia itu cuma satu, tapi kemudian menjadi banyak. Nah, di masa Faligh inilah bahasa mulai tersebar, jadi menjadi banyak. Wal akhar Qahtan, dan adiknya atau saudara laki-lakinya bernama Qahtan. Tadi dalam Taurat disebut Yoktan, dalam kitab At-Tabari disebut Qahtan. Kemudian wa wulida li Faligh bin Abir Arghu, kemudian lahir dari Faligh ini Arghu, dalam Taurat disebut Ra'u. Wa wulida li Arghu Sarug, dan Arghu memiliki anak bernama Sarug. Wa wulida li Sarug Nahura, kemudian Sarug memiliki anak bernama Nahura. Wa wulida li Nahura Tarikh, wa ismuhu bil Arabiyyah Azar, kemudian Nahura ini memiliki anak bernama Tarikh, wa ismuhu bil Arabiyyah Azar, di mana nama beliau dalam bahasa Arab disebut Azar. Wa wulida li Tarikh Ibrahim salawatullah alaih, dan Tarikh ini memiliki memiliki anak bernama Ibrahim. Di sini Al-Imam At-Tabari tidak menyebutkan dua saudara Ibrahim, yaitu Nahor dan Haran. Sekarang kita coba bandingkan antara riwayat Taurat dan riwayat kitab At-Tabari. Dalam kitab Taurat di sana dinyatakan bahwasanya anak Sem ada 5. Yang pertama Ailam, kemudian Asyur, Arfakhshad, Lut, dan Aram. Sementara dalam kitab At-Tabari ada 6. Yang pertama Abir, kemudian yang kedua Ailam, Asyuz, Arfakhshad, Lut, dan Iram. Jadi ada perbedaan satu nama, yaitu Abir, anak pertama. Yang kedua ada Qainan, ya, anak dari Arfakhshad yang tidak disebutkan dalam kitab Taurat. Dan kalau kita coba runutkan berdasarkan riwayat yang disepakati antara kedua kitab, maka yang pertama adalah Sem, kemudian Arfakhshad, Syalah, Abir, Peleg, Ra'u, Seru, Nahor, Terah, dan Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini kita bisa lihat Ibrahim ini berasal dari Sem. Nah, dari Ibrahim ini nanti akan lahir dua bangsa besar, yaitu bangsa Arab dan bangsa
Israel atau Bani Israel. Nah, di sini jadi klaim Yahudi mereka mengaku sebagai bangsa Semit, satu-satunya bangsa Semit, salah. Karena sebelum mereka lahir pun, sebelum Nabi Yakub lahir, bangsa Semit sudah ada. Di sana ada 5 bahkan 6 bangsa Semit yang sudah lahir jauh sebelum Bani Israel ini ada. Demikian, insya Allah di video berikutnya akan kita bahas tentang Ibrani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.